Warta Lisan tanggal 21 November tahun 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari Guru SMP Kristen Petra 5 Surabaya dan Ibu Margareta Hilda Wilayah 9. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Ibadah perjamuan kudus Advent akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Mohon perhatian warga jemaat. Pelayanan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 8 WIB bagi warga yang akan membaptiskan putra dan putrinya dapat segera mendaftarkan di Ketua Wilayah atau Sekretariat Gereja. 3. KPT melalui kolportase menerima persembahan buku rohani Kristen bagi Bapak Ibu yang berkenan dimohon membaca ketentuan yang ada di Warta Jemaat. Selanjutnya dapat menghubungi Sekretariat. 4. Kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. 5. Gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubungi, silakan scan QR code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Untuk itu, jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 4. Bersama kita mengambil saat yang teduh. Ibadat pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati dan penuh percaya
kami bangun melakukan laksanakan di dalam pertolongan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi setiap kita. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam rangka bulan budaya, tema ibadat kita pada pagi hari ini diberi judul Budaya Toleransi dan Berbagi Menjadi Jalan Hidup. Budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup. Untuk itu mari bersama kita hantar ibadat kita dengan kebenaran firman Tuhan yang disiapkan dari Matius pasalnya yang ke-7, Matius pasalnya yang ke-7, kita perhatikan ayatnya yang ke-12 sebagai penghantar ibadat kita. Matius 7 ayat 12, demikian kesaksian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian kesaksian firman Tuhan yang menghantar ibadat kita, yang mengundang kita, segala sesuatu yang kita inginkan orang berbuat kepada kita, itu yang juga harus kita lakukan kepada sesama. Amin. Pintu keampunan bagi setiap orang yang mau mengakui dan bertobat senantiasa terbuka. Anugerah dan rahmat-Nya senantiasa tersedia. Untuk itu mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita berserah diri, menyerahkan kenyataan hidup dan kehidupan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami boleh kembali bersekutu di tempat ibadat. Kami bersyukur kalau kami juga boleh bersembah sujud di rumah kami masing-masing. Kami merasakan indahnya persekutuan dengan sesama kami dan indahnya berada di altar Tuhan. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, kami menyerahkan hubungan kami dengan sesama yang pasti banyak cacat celah dan dosa. Demikian juga ketika kami menjadi bagian yang utuh dari kasih-Mu, kami juga mengakui banyak cacat celah dan dosa yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, lihatlah kami, perhatikanlah kami, dan biarlah sungguh Tuhan dengan segala kerendahan hati, Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadat ini, baik di gereja-Mu maupun di rumah kami masing-masing, Engkau berkenan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup dan kehidupan kami, sisa hidup dan kehidupan kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dengan penuh percaya dalam pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang sungguh-sungguh berserah diri untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan, terimalah anugerah yang datang dari Tuhan melalui hamba-Nya di dalam kebenaran firman-Nya yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian anugerah untuk kita yang diampuni dosanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bu Hilde. Dipersilahkan Elsa Adai. Puji nama Tuhan, 2 tahun kami tidak masuk beribadah di tempat ini, dan hari ini hari yang ketiga kami bisa beribadah dalam rumah ibadah yang megah dan indah ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Pak Pendeta. usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari nyanyi. El Shaddai, El Shaddai, keras, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, keras, El Shaddai, El Shaddai, Allah
usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku cemas. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Keras, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih. Terima kasih Bu Elde. Terima kasih Mas Alvin. Mari kita bersiap diri setelah diantar pujian dari Bu Hilda untuk bersama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kami naikkan senantiasa kehadirat-Mu. Karena Engkau begitu menyayangi, Engkau begitu mengasihi. Dan Engkau juga memberikan sesama yang luar biasa atas kami. Untuk itu, perkenankan kami dalam rangka bulan budaya, kami boleh menghayati akan budaya toleransi dan berbagi di dalam jalan hidup dan kehidupan kami. Untuk itu, kami tidak membaca, menggumul, merasakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang hadir, Engkau yang menyapa, Engkau yang memberkati. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yohanes pasal 18. Kitab Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang di dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup. Itu tema ibadat kita saat ini. Budaya panjenengan perso sudah membudaya, menjadi budaya, itu artinya menjadi bagian dari hidup yang melekat, yang kita lakukan tanpa diperintah pun itu kita lakukan, mengalir begitu saja dalam kehidupan kita. Oh, orang itu kok memang budayanya sudah seperti itu begitu ya. Atas misalnya maksud saya budaya itu menjadi bagian dari kehidupan yang kita lakukan ya, sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sehingga kita pun melakukannya dengan sebaik mungkin. Kita pertahankan budaya yang baik itu, kita lestarikan untuk terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Budaya toleransi dan budaya berbagi itu menjadi sebuah ajakan yang artinya bertoleransi dan berbagi itu menjadi budaya, menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu ajakannya. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, pada tanggal 16 November itu menjadi Hari Toleransi Internasional yang diperingati secara internasional, dan itu latar belakangnya adalah ketika pada tanggal 15 November itu hari ulang tahunnya Nelson Mandela, PBB ingin merayakan gitu ya, orang yang sangat terkenal dengan toleransi yang sangat luar biasa, dan toleransi telah menjadi budaya dalam hidupnya, tidak lagi bertanya apa tapi sudah mengalir menjadi darah dagingnya. Itu ketika mau merayakan hari ulang tahun itu. Kemudian setelah betul-betul dirayakan maka timbul inspirasi tanggal 1 hari kemudian tanggal 16 itu menjadi Hari Toleransi Internasional. Dan di salah satu kota di Sulawesi itu ditandai dengan prasasti menjadi kota toleransi Indonesia. Pak Pendeta Nathanael rawuh di tengah-tengah acara itu yang diresmikan oleh Wakil Presiden. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, monggo, saya yakin panjenengan kalau budaya sudah perso, toleransi juga sudah perso, apalagi berbagi itu sudah menjadi kewajiban kita. Wajib dalam pengertian juga menjadi budaya orang Kristen itu ya weweh berbagi. Ya bukan hanya nyadong lumaing asto, bukan hanya kita hanya meminta, karena apa? Kita sudah diberkati sehingga kita berbagi. Itu sudah mengasihi dan begitu sudah menjadi budaya, bahkan menjadi keyakinan iman kita. Panjenengan kira-kira kalau ditanya apa ya hambatan untuk bisa bertoleransi ya? Hambatan yang paling berat begitu sehingga kok rasanya angel begitu diajak untuk bertoleransi. Dan yang mengherankan paling tidak di negara kita yang tercinta ini justru sing angel diajak bertoleransi itu adalah tokoh-tokoh agama. Kalau panjenengan mungkin kayak pedagang, orang dalam tanda petik swasta atau apapun nama sebutannya, untuk bertoleransi kumpul sepedaan bareng, mancing bareng, ngopi bareng, kongko bareng itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi lek jadi pendeta karo kiai kongkon kumpul itu ndak ono acara dhisik, ditoto dulu, ada undangan, ada aturan dan begitu. Atau mungkin kalau orang nun sewu istilahnya berangkat karena mau ngopi bareng, tidak peduli apapun agamanya, tidak peduli apapun latar belakangnya, berangkat mancing atau mungkin kegiatan sosial yang lain berangkat. Tapi kalau sudah gereja dengan ya orang Islam dengan orang Kristen, orang Hindu mau gitu, rasanya koyok gimana begitu? Jujur panjenengan kalau diajak bertoleransi kira-kira tuh seneng banget begitu atau kemudian juga masih ada sakwa sangka. Gitu. Ya kalau gereja kita sering mungkin teman-teman kita dari Gus Durian, teman-teman kita dari sekolah tertentu di sini hampir lebih banyak daripada panjenengan di tempat ini, pakai jilbab semua, menyanyi juga di tempat ini. Mungkin biasa tapi mungkin juga masih lah kok gereja digawe ngono sih begitu. Mungkin kita bilang begitu, mungkin yang lain mengatakan, lah kok kok mlebu nang gereja sih begitu. Tapi kalau panjenengan enggak peduli panjenengan kalau masuk mall masa nanya, ini mallnya milik siapa ya? Agamanya apa kan tidak?
Banyak mau ke pasar jualannya enggak, ini jualan agamanya apa? Mungkin tidak. Kecuali kalau ada yang kelihatan yang digantung adalah babi, banyak begitu sudah kelihatan ini begitu ya. Monggo Bapak sekalian. Kenapa? Nah, dari bacaan kita tadi kita menjadi tahu sebab utama kita betapa sulitnya untuk bisa bertoleransi. Kalau panjangan baca tidak tiba-tiba saja kalau dipotong 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Ada latar belakang perikop kita. Yaitu ketika Tuhan Yesus ditangkap kemudian dihadapkan kepada Hanas. Hanas seolah tidak mampu diserahkan pada Kayafas. Kayafas tidak mampu diserahkan pada Pilatus. Kita kan berhenti sejenak pada diri orang-orang Yahudi. Kenapa menangkap Yesus? Kenapa ingin memenjarakan Yesus, bahkan kenapa ingin membunuh Yesus? Inilah mungkin salah satu sebab betapa sulitnya kehidupan bertoleransi yang dilatar belakangi dengan kehidupan agama atau religius. Bapak Ibu sekalian, sejatinya Tuhan Yesus itu pada saat itu, mohon maaf, jangan dibaca yang beda ya. Pada saat itu dalam sebagai seorang pribadi dengan murid yang 12 itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena model-model seperti Tuhan Yesus dengan muridnya itu banyak pada saat itu. Bukan hanya Tuhan Yesus dengan 12 muridnya yang dicatat disaksikan dalam kitab suci. Banyak pemuritan-pemuritan yang lain, banyak orang-orang yang seperti Yesus dengan murid-muridnya pada zaman itu. Tetapi kenapa? Seolah-olah hanya Yesus yang mereka perhatikan dengan seksama oleh orang Yahudi. Ini menurut saya yang saya renungkan dalam perenungan dalam rangka bertoleransi. Yesus dianggap sebagai sebuah ancaman. Yesus dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan mereka. Mengancam mungkin tidak serta-merta kalau yang alasannya mereka yang ancaman adalah menghujat Allah dan macam-macam itu ya. Seolah alasannya adalah alasan agama. Tapi sejatinya kalau panjenengan lihat alasan ekonomi, alasan kepentingan, alasan politik itu tidak bisa dilepaskan. Panjenengan bayangkan kalau Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik bait suci, ruginya luar biasa mereka. Sindikat atau sindikat bait Allah itu yang nun sewu panjenengan sudah sering digumulkan, orang datang bawa sapi sing lemu inuk-inuk begitu, sampai di situ dikatakan apa? Gak cocok iki. Ndak muni syarat untuk dipersembahkan. Maka dibelilah yang 1 juta, dibeli hanya 100.000, dimana digawa mulih maneh begitu. Maka supaya apa? Disuruh beli sapi yang lebih jelek sebenarnya dengan harga yang lebih mahal. Itu menjadi sindikat yang sangat-sangat. Ini contoh kecil. Nah, hadirnya Yesus itu menjadi ancaman. Bapak Ibu sekalian, karena dianggap sebagai ancaman, maka perlu dienyahkan. Mari kita renungkan sejenak. Menurut saya paling tidak, hambatan untuk bertoleransi itu menganggap yang lain sebagai ancaman bagi dirinya. Dalam kehidupan religius, keagamaan pun juga begitu. Agama yang satu dengan yang lain masih ada yang menganggap bahwa agama yang lain sebagai sebuah ancaman. Bukannya agama yang satu dengan yang lain. Gereja yang satu dengan gereja yang lain pun menganggap sebagai ancaman. Saya dari dulu, saya masih vikar, sebelum saya jadi Kristen mula-mula tahun 82 pun, itu juga sama. Selalu hati-hati. Warga nanti kalau GKJW tidak bisa membina pemudanya, nanti diambil gereja yang lain. Nanti kalau GKJW tidak bisa begini, nanti diambil begitu. Ini kan menganggap bahwa gereja lain sebagai ancaman. Bayangkan kalau GKJW pun punya pemahaman seperti itu, gereja yang lain sebagai ancaman. Apalagi nanti pada saatnya mungkin juga agama yang lain menjadi ancaman. Panjenengan bayangkan bagaimana bisa bertoleransi kalau menganggap yang lain itu adalah sebagai ancaman. Enggak bisa. Kalau masih menganggap sebagai ancaman, sama, sulit untuk bertoleransi. Maka Bapak sekalian, firman penghantar tadi mengajak,
Apa saja yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, itu yang kamu lakukan. Kalau kamu ingin diperhatikan, kita memperhatikan. Kalau kita ingin dicintai, kita mencintai. Kalau kita ingin dihormati, kita menghormati. Kalau kita ingin dipuji, kita memuji. Itu yang. Maka kalau panjenengan pirsa, Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang lain, agama yang lain, gereja yang lain, keluarga yang lain, wilayah yang lain, bukan ancaman. Tetapi Tuhan hadirkan sebagai saudara. Monggo Bapak sekalian, kita belajar mengubah mindset pikiran kita. Orang lain bukan sebagai sebuah ancaman. Bagaimana caranya? Kita coba untuk gumulkan sekarang. Bapak sekalian, ada sebuah keluarga suami istri dengan anaknya. Bertengkar keras. Bertengkar. Bahkan sampai suatu saat saksi perkawinannya dilibatkan. Saksi perkawinannya tidak bisa, Pak Pendetanya atau Bu Pendetanya diajak serta untuk ambil bagian menyelesaikan pergumulan di tengah keluarga itu. Bertengkar keras, saling mengancam dalam tanda petik. Tetapi setelah mungkin pendeta itu bertanya lebih lanjut, "Ning opo kok dadak tukaran to ya? Wis dadi loro ngono lho kok ya sik tukaran to begitu." Ternyata ketika pendeta biasanya nanti suaminya diminta sendiri tanpa istrinya, istrinya sendiri tanpa suaminya, setelah itu kemudian bersama-sama begitu. Panjenengan pirsa sebabnya kenapa bertengkar? Karena berebut mengasihi anaknya. Sebut saja perkara sekolahnya, perkara kesehatannya. Jadi dua orang yang mengasihi, mencintai, dia bertengkar. Karena cintanya. Itu yang elok Pak sekalian. Kita mungkin boleh berbeda, boleh bertengkar, tapi bukan sebagai ancaman, tetapi karena kita mencintai sesuatu. Maka kita temukan cinta itu dalam kehidupan bertoleransi. Kalau panjenengan menemukan motivasi apa yang perlu kita cintai, maka saya yakin panjenengan bisa bertoleransi walaupun berbeda. Suami tadi pandangannya berbeda, istri pandangannya berbeda, karena dia mencintai anaknya. Di gereja pun juga begitu. Di gereja itu tukaran biasa. Berbeda pendapat itu wajar. Saya sudah 32 tahun, nanti 33 tahun melayani, tukaran itu biasa. Tapi jangan kemudian jadi kebiasaan ya. Kenapa? Saya tidak menjadi takut kalau ada yang nukari. Atau bahkan mungkin saya juga berbeda pendapat dengan yang lain. Saya tidak takut. Bukan karena tidak takut secara fisik, tidak. Karena saya yakin kalau di jemaat itu berbeda pendapat karena mencintai Tuhan yang sama. Mencintai gerejanya, cara pandangnya yang berbeda. Itulah kekuatan untuk bisa bertoleransi. Kita menemukan apa yang kita cintai. Maka Bapak sekalian kalau panjenengan menemukan bahwa kita hidup di dalam negara yang sama, kita mencintai Indonesia, kita mencintai bangsa ini, kita mencintai gereja ini, kita mencintai di mana kita berada. Kita tidak saling curiga. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh tidak sama, kita boleh bertengkar, tetapi karena kita mencintai hal yang sama. Bukan yang satu merasa menjadi ancaman bagi yang lain. Monggo kita kembangkan hidup bertoleransi itu, dan mari kita terus mau belajar berbagi. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Budaya toleransi, budaya berbagi menjadi jalan hidup. Bukan hanya sekedar sebuah teori, namun benar-benar menjadi jalan hidup. Hambatan utama untuk bisa membudayakan toleransi karena menganggap yang lain sebagai ancaman, yang mengancam dirinya sehingga perlu dilawan, perlu dienyahkan, perlu dimatikan. Maka mari kita terus mau belajar. Kita temukan satu titik
yang mendorong kita untuk menemukan yang perlu kita cintai, kita sayangi. Kita hidup di negeri yang sama, yang telah Tuhan anugerahkan di negara yang merdeka. Kita hidup di bumi, di jagat yang sama, yang menjadi anugerah Tuhan yang Tuhan ciptakan. Kita perlu menyayangi, kita perlu mencintai negara yang tercinta ini. Maka mari kita temukan titik yang sama cinta kita kepada negeri ini. Maka yakinlah kita akan bisa bertoleransi. Dan kita bisa saling berbagi. Dan budaya toleransi dan berbagi itu benar-benar menjadi jalan hidup dan kehidupan kita. Kita temukan motivasi yang sama dalam bersekutu di gereja kita yang tercinta, di Waru, Majelis Daerah Surabaya Timur 1 maupun GKJW, bahkan umat Allah di jagat raya ini. Kita mungkin berbeda pendapat, kita mungkin bertengkar, namun semua bukan karena benci, namun karena kita mencintai Tuhan, mencintai persekutuan, mencintai gereja. Karena cinta kita yang sungguh luar biasa, kita bisa berbeda, namun juga bisa saling menerima dan berbagi. Budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian secara virtual dari SMP Kristen Petra 5 Surabaya. Dipersilahkan. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan yang kaya kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia merampunkan hatiku tenang teduh tiap langkah waktu imanku mulai goncang dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat.
Jemaat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami mohon bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar ucap syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang begini bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan kedua. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Bapa Surgawi, biarlah sungguh Tuhan budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup kami. Biarlah benar-benar Engkau berkenan berkati sehingga kami mampu melaksanakan mewujudkannya. Dan biarlah kami mulai saat sekarang boleh mempunyai cara pandang yang berbeda
kepada siapapun, sesama kami, gereja yang lain maupun juga keyakinan yang lain, bukan sebagai ancaman, namun sebagai saudara yang sama-sama Tuhan anugerahi tempat untuk hidup bersama di negeri yang tercinta ini, yang Kau anugerahi tempat yang sama dalam persekutuan gerejamu yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan saudara kami yang saat sekarang dalam pergumulan yang berat, baik secara ekonomi, hubungan suami istri, demikian juga karena kesehatannya. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan yang berat itu dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah sebagaimana pujian El Shaddai yang diungkapkan, kami percaya anugerah-Mu yang Kau nyatakan, yang akan menguatkan dan menolong kami. Untuk itu ajar kami berserah dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang berulang tahun, kiranya juga Tuhan lengkapkan syukur kebahagiaannya. Saudara kami yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan pilihkan. Tuhan berikan kemampuan untuk mencari dan menemukan pilihan Tuhan itu. Dan kami yang telah Engkau anugerahi pasangan hidup, dengan kelengkapan semuanya, kiranya kami juga terus mau belajar bertanggung jawab atas pasangan hidup yang Kau anugerahkan atas kami. Kami tetap setia sampai akhir, tidak berpindah ke lain hati. Bagi mereka yang merindukan momongan, kiranya juga Tuhan berkati. Berikan mereka momongan dengan berbagai cara seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan kami yang telah miliki momongan, bahkan cucu, kiranya juga Tuhan anugerahi kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, kakek nenek yang baik, dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan amanah yang datang dari Tuhan. Demikian juga yang merindukan pekerjaan, kiranya juga Tuhan berkati, dengan kemampuan, dengan mengasah diri terus mau belajar, sehingga mampu berkompetisi. Bagi kami yang telah memperoleh pekerjaan juga anugerahi kami kemampuan untuk bertanggung jawab atas anugerah pekerjaan yang Kau berikan atas kami. Kami tetap dengan loyalitas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, bekerja bukan sekedar upah, namun bagian dari panggilan Tuhan untuk saling melayani. Bagi kami yang telah purna, yang boleh menikmati hidup dan kehidupan kami, kiranya Tuhan juga tetap berkenan menyukacitakan. Kami boleh menapaki hidup kami dengan tetap bersyukur bersuka cita, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan, akan panitia dan pokja di dalam kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur atas panitia, pemilihan penatua dan diaken yang boleh menjalankan tugasnya. Kami juga bersyukur atas penatua dan diaken yang terpilih. Dan kami juga bersyukur kalau Engkau berkenan memakai menjadi cara Tuhan memilih mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas daur yang lama yang sebentar lagi akan mengakhiri masa pelayanan. Kami merasakan indahnya berpelayanan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panitia Hari Raya Persembahan yang juga telah melaksanakan tugas dan panggilannya. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh ambil bagian dalam persembahan itu. Demikian juga proses penyusunan anggaran dan PKT untuk tahun 2022, kami rindu Tuhan yang turut campur sehingga benar-benar program kegiatan tahunan tahun depan kami imani dan amini adalah kehendak Tuhan atas kami, dan kami juga rindu Tuhan berkati kami sehingga kami boleh ambil bagian dalam kehendak Tuhan itu untuk menjalankan program kegiatan tahunan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan saudara kami yang menderita sakit satu persatu, kiranya Tuhan berkenan berikan kekuatan dan kesembuhan. Paut Nirmala, panitia pokja dan juga badan membantu, semuanya Tuhan berkati dengan kelengkapan ilahi untuk terus setia berpelayanan. Kami ingin menyerahkan juga song leader organis, tim multimedia, Satgas Covid, dan semua yang boleh melayani kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik yang telah kami kumpulkan, yang kami persiapkan untuk dikumpulkan, apapun bentuknya. Bila semua Tuhan berkenan menyucikan, memberkati, dan pada saatnya Tuhan berkenan menerimanya. Dan juga Tuhan berkati kami untuk mampu mengelola persembahan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam situasi yang berat ini, kami masih tetap Engkau berikan kesempatan untuk ambil bagian dalam perpelayanan melalui persembahan-persembahan. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadat ini, yang di gereja akan mengurai kembali ke tempat kami masing-masing, yang di rumah kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan sisa hidup dan kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah benar budaya toleransi dan berbagi menjadi jalan hidup kami. Demikian doa ini kami pinta dengan penuh percaya di dalam Bapa, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Mari kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita, dan biarlah sungguh budaya toleransi dan berbagi menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Amin. Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah sempurna atas kita sekarang kekal selamanya. Amin.